Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman tetap sehat dan terus semangat ya. Jika video sebelumnya kita sudah membahas sebagian soal-soal penilaian akhir semester fisika, sekarang kita lanjutkan pembahasannya hingga tuntas. Pembahasan soal penilaian akhir semester fisika bagian kedua. Soal nomor 21. Diketahui massa benda 2 kg, benda jatuh dari ketinggian 9 meter di atas tanah. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita diminta menentukan usaha hingga benda berada 2 meter di atas tanah. Teman-teman, kita ingat lagi ya, usaha sama dengan perubahan energi potensial. W sama dengan delta EP sama dengan mg kali H1 kurang H2. W sama dengan 2 kali 10 kali 9 kurang 2. Dan kita peroleh usahanya sama dengan 140 Joule. Jadi jawabannya C. Soal nomor 22. Kita masih membahas hubungan usaha dengan energi potensial. Diketahui massa benda 50 kg, benda diangkat secara vertikal dari ketinggian 1 meter dengan usaha 4000 Joule. Pertanyaannya, berapakah ketinggian benda setelah diangkat? Kita gunakan rumus delta EP sama dengan mg kali H2 kurang H1. 4000 sama dengan 50 kali 10 kali H2 kurang 1. 4000 sama dengan 500 kali H2 kurang 1. Berdasarkan hasil perhitungannya diperoleh H2 sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9 meter. Jawabannya C. Soal selanjutnya, diketahui massa benda 1 kg memiliki ketinggian 2 meter. Benda didorong dan bergerak dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Yang ditanya, berapakah energi mekanik benda saat ketinggiannya 0,5 meter di atas permukaan lantai? Energi mekanik adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik. Besarnya energi mekanik di setiap titik adalah sama. EM1 sama dengan EM2. Kita masukkan angka yang diketahui sehingga diperoleh EP1 20 Joule dan EK1 8 Joule. Maka EM2 sama dengan 28 Joule. Jawaban soal ini adalah E. Soal nomor 24. Diketahui ketinggian awal buah kelapa 25 meter dan kecepatan awalnya 0. Yang ditanya kecepatan buah kelapa saat mencapai ketinggian 5 meter dari tanah. Soal ini bisa kita selesaikan dengan hukum kekekalan energi mekanik atau langsung menggunakan persamaan delta EP sama dengan delta EK. Delta EP sama dengan mg kali H1 kurang H2, delta EK sama dengan setengah M kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Kita masukkan angkanya sehingga diperoleh V2 sama dengan akar 400 sama dengan 20 meter per sekon. Jawabannya A. Soal berikutnya, sebuah benda bermassa 1 kg jatuh bebas artinya kecepatan awalnya sama dengan 0 dari gedung yang tingginya 40 meter hingga ketinggian 20 meter. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Lalu, kita diminta menentukan pernyataan yang salah berdasarkan pilihan jawaban pada soal. Nah, soal ini kita selesaikan dengan menggunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. MGH1 tambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 tambah setengah MV2 kuadrat. Kita kelompokkan besaran yang sejenis hingga persamaannya menjadi Mg kali H1 kurang H2 sama dengan setengah M kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Karena kedua ruas memuat M bisa disederhanakan. Lalu masukkan nilai besaran lainnya dan diperoleh V2 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian kita hitung besaran yang lain. EK2 sama dengan setengah MV2 kuadrat sama dengan 200 Joule, EP2 sama dengan MGH2 sama dengan 200 Joule, dan EM2 sama dengan EK2 tambah EP2 sama dengan 400 Joule. Jadi pernyataan yang salah adalah pernyataan pada pilihan jawaban D.
Soal nomor 26 masih tentang hukum kekekalan energi mekanik. Pada soal diketahui massa benda 1200 gram kita konversikan ke kilogram menjadi 1,2 kilogram. Benda tersebut jatuh bebas dari posisi A yang ketinggiannya 20 meter dari tanah. Percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, berapa besar energi kinetik benda di posisi B yang tingginya 5 meter dari tanah? Untuk menjawabnya, kita gunakan rumus kekekalan energi mekanik EMA sama dengan EMB. MGHA tambah setengah MVA kuadrat sama dengan MGHB tambah EKB. Kita masukkan angka yang diketahui, lalu selesaikan perhitungannya. Dan diperoleh EKB sama dengan 180 Joule. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal berikutnya menentukan energi kinetik pada ketinggian tertentu. Pada soal diketahui peluru bermassa 100 gram. Kita jadikan ke kilogram sama dengan 0,1 kilogram. Kecepatan awal 40 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Yang ditanya, energi kinetik di titik tertinggi atau EK2. Energi kinetik di titik tertinggi sama dengan setengah dari massa kali kuadrat kecepatan di titik tersebut. Kecepatan di titik tertinggi kita tentukan menggunakan konsep kecepatan pada gerak parabola. Pada titik tertinggi, kecepatan dalam arah vertikal bernilai 0, sedangkan kecepatan dalam arah horizontal adalah V cos theta. Sehingga V2 sama dengan V1 cos theta sama dengan 40 cos 30. Cos 30 sama dengan setengah akar 3, jadi V2 sama dengan 20 akar 3. Maka, EK2 dapat dihitung setelah kita masukkan semua angka yang telah diketahui. EK2 sama dengan 60 Joule. Jawabannya B. Soal nomor 28 tentang momentum. Pada soal, kita diminta menentukan pernyataan yang merupakan pengertian momentum. Kita ingat lagi, momentum merupakan besaran vektor yang bergantung pada massa dan kecepatan suatu benda. Satuan momentum adalah kilogram meter per sekon. Momentum juga diartikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang sedang bergerak. Dan berikut ini pengertian impuls agar kita bisa membedakannya. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 29 masih tentang momentum. Pada soal diketahui sebuah batu menggelinding dengan kecepatan 100 meter per sekon. Momentumnya 300 kg meter per sekon. Yang ditanya massa batu tersebut. Momentum dirumuskan dengan P sama dengan M kali V, sehingga M sama dengan P per V, sama dengan 300 per 100, M sama dengan 3 kg. Jawabannya A. Soal nomor 30. Diketahui massa 0,1 kg, kecepatan awal V1 sama dengan min 20 meter per sekon, tanda minus menunjukkan arah kecepatan yang berlawanan dengan arah gaya pukulan yang besarnya 1000 Newton. Kecepatan akhir atau V2 sama dengan 40 meter per sekon. Yang ditanya waktu. Kita selesaikan soal ini dengan rumus I sama dengan delta P. I sama dengan F kali delta T dan delta P sama dengan M kali V2 kurang min V1. 1000 kali delta T sama dengan 0,1 kali 40 kurang min 20. Negatif kali negatif hasilnya positif. 40 tambah 20 sama dengan 60. Sehingga kita peroleh delta T sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 sekon. Jawaban yang benar E. Soal selanjutnya diberikan grafik F terhadap delta T. Massa benda 10 kg, kecepatan awal sama dengan 0. Lalu kita diminta menentukan momentum benda saat T sama dengan 5 sekon. Kita dapat menyelesaikan soal ini menggunakan persamaan hubungan momentum dan impuls. I sama dengan delta P sama dengan P2 kurang P1. P1 sama dengan 0 karena kecepatan awal atau V1 bernilai 0, sehingga I sama dengan P2. Lalu, kita tentukan impuls dengan menghitung luas grafik. Karena grafik berbentuk trapesium, maka luas sama dengan jumlah sisi sejajar per 2 kali tinggi.
P2 sama dengan 3 tambah 5 per 2 kali 10 sama dengan 40 Newton sekon. Jadi momentum akhir 40 Newton sekon, jawabannya B. Soal nomor 32. Diketahui massa perahu 200 kg, kecepatan perahu 4 meter per sekon. Massa nelayan 50 kg, kecepatan nelayan 4 meter per sekon. Jika nelayan tersebut meloncat dari perahu dengan kecepatan 8 meter per sekon, maka kita diminta menentukan kecepatan perahu setelah nelayan tersebut meloncat. Soal ini kita selesaikan dengan konsep kekekalan momentum. Mn kali Vn tambah Mp kali Vp sama dengan Mn kali Vn aksen tambah Mp kali Vp aksen. Lalu masukkan nilai besaran yang diketahui hingga kita peroleh hasil perhitungannya Vp aksen sama dengan 3 meter per sekon. Jadi kecepatan perahu setelah orang meloncat adalah 3 meter per sekon. Jawabannya C. Soal nomor 33 tentang tumbukan dua benda. Dua bola bergerak saling mendekat. Diketahui massa bola pertama 1,2 kg dan massa bola kedua 0,8 kg. Kecepatan gerak bola pertama 20 meter per sekon dan kecepatan bola kedua min 10 meter per sekon. Salah satu kecepatan bertanda negatif menunjukkan arah gerak bola yang berlawanan. Kedua bola bertumbukan dan berkumpul menjadi satu. Artinya bola bertumbukan tidak lenting sama sekali. Yang ditanya, kecepatan kedua bola setelah bertumbukan. Untuk benda yang mengalami tumbukan tidak lenting sama sekali berlaku M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1 tambah M2 kali V aksen. Karena setelah bertumbukan benda berkumpul menjadi satu, maka kecepatan kedua benda V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Kita selesaikan perhitungannya dan diperoleh V aksen sama dengan 8 meter per sekon. Jawaban yang benar C. Soal nomor 34 tentang tumbukan lenting sempurna. Diketahui massa bola A sama dengan massa bola B sama dengan M. Kecepatan bola A 4 meter per sekon ke kanan, kecepatan bola B 6 meter per sekon ke kiri. Jika kedua bola mengalami tumbukan lenting sempurna, berapakah kecepatan bola A sesaat setelah tumbukan? Kecepatan bola A sesaat setelah tumbukan dapat kita hitung dengan rumus-rumus pada tumbukan lenting sempurna. Namun, jika dua benda yang bertumbukan lenting sempurna mempunyai massa yang sama, maka setelah tumbukan kedua benda saling bertukar kecepatan, sehingga VA sama dengan VB aksen yaitu 4 meter per sekon ke kanan, VB sama dengan VA aksen sama dengan 6 meter per sekon ke kiri. Jadi jawabannya E. Soal selanjutnya tentang penerapan hukum kekekalan momentum pada pendulum. Diketahui massa peluru 100 gram sama dengan 0,1 kg, massa balok 0,9 kg, dan ketinggian 0,8 meter. Kita diminta menentukan kecepatan peluru. Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan rumus VP sama dengan MP tambah MB per MP akar 2GH. VP sama dengan 0,1 tambah 0,9 per 0,1 akar 2 kali 10 kali 0,8. VP sama dengan 10 kali 4 sama dengan 40 meter per sekon. Jawabannya B. Soal berikutnya, kita diminta menentukan karakteristik bandul yang bergerak harmonik. Getaran harmonik adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan dan terjadi secara terus-menerus. Getaran harmonik disebabkan adanya gaya pemulih yang arahnya selalu berlawanan dengan arah simpangan. Benda yang bergerak harmonik mempunyai kecepatan maksimum pada simpangan minimum. Demikian juga sebaliknya, saat simpangan maksimum kecepatannya minimum. Pilihan jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 37 tentang periode getaran pada pegas. Diketahui massa benda 400 gram sama dengan 0,4 kg. Konstanta pegas 160 Newton per meter. Benda tersebut digantungkan pada sebuah pegas. Kita diminta menentukan periode getaran pegas. Periode getaran pegas dihitung dengan rumus T sama dengan 2pi akar M per K.
Kita masukkan nilainya. T sama dengan 2pi akar 0,4 per 160. Kita peroleh nilai T sama dengan 0,1 pi sekon. Jawaban yang benar A. Soal nomor 38. Diketahui sebuah benda bermasa 100 gram atau 0,1 kg digantungkan pada pegas yang disusun seperti pada gambar. Jika masing-masing pegas memiliki konstanta 15 Newton per meter, yang ditanya, berapakah frekuensi getaran pada pegas? Frekuensi pegas dihitung dengan rumus F sama dengan 1/2pi akar K per M. Kita tentukan nilai konstanta pegas terlebih dahulu. Konstanta pegas yang disusun paralel dirumuskan Kp sama dengan K tambah K sama dengan 2K. Kemudian, 1/Ks sama dengan 1/Kp tambah 1/K. Masukkan nilai Kp yang kita peroleh sehingga Ks sama dengan 2K per 3. 2/3 dari 15 sama dengan 10 Newton per meter. Nilai Ks inilah yang kita masukkan ke dalam persamaan frekuensi. F sama dengan 1/2pi akar 10 per 0,1. Sehingga diperoleh frekuensi getaran pegas sama dengan 5 per pi Hz. Jawaban yang benar E. Soal selanjutnya mencari kecepatan pada pegas. Diketahui massa benda yang digantung pada pegas 200 gram sama dengan 0,2 kg. Konstanta pegas 20 Newton per meter, amplitudo 5 cm kita jadikan ke meter sama dengan 0,05 meter. Perintah soalnya, tentukanlah kelajuan benda di titik setimbang. Kelajuan benda di titik setimbang atau saat simpangan minimum nilainya maksimum yang dirumuskan dengan Vm sama dengan omega A sama dengan A akar K per M. Masukkan nilai besaran yang diketahui, diperoleh Vm sama dengan 0,5 meter per sekon. Jadi jawaban soal ini adalah A. Soal terakhir tentang energi kinetik pada pegas. Diketahui massa benda 200 gram sama dengan 0,2 kg. Konstanta pegas 8 Newton per meter, amplitudo 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya, energi kinetik benda pada saat melewati titik setimbang. Pada titik setimbang, energi kinetik bernilai maksimum dan dirumuskan dengan EKM sama dengan setengah KA kuadrat. EKM sama dengan setengah kali 8 kali 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. EKM sama dengan 10 pangkat min 2 Joule. Jawabannya E. Nah, teman-teman, lengkap sudah pembahasan soal-soal penilaian akhir semester fisika. Bisa dipahami ya? Semoga teman-teman bisa menyelesaikan ujian dengan lancar dan memperoleh hasil terbaik. Oke teman-teman, jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.